Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada kali ini kami akan memaparkan tentang materi pada mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu materi The Political Economy of International Trade dengan studi kasus. 1. Perkembangan bisnis tekstil Cina. Kedua, strategi Cina mampu menembus dan menguasai perdagangan di pasar global. Dan yang ketiga, konglomerasi Cina mampu memenangkan sebagian besar tujuan negara ekspansinya. Yang mana yang akan mempresentasikan materi pada kali ini, yang pertama adalah Salamat Rahmandani dengan NIM 1810 3133 110 yang akan memaparkan materi 1, yaitu perkembangan bisnis tekstil Cina. Yang kedua, Muhammad Yusuf dengan NIM 1810 3131 146 yang akan memaparkan materi 2, yaitu strategi Cina mampu menembus dan menguasai pasar di perdagangan internasional. Dan yang ketiga, yaitu Rio Ridoni dengan NIM 1810 3132 1009 yang akan memaparkan materi 3, yaitu konglomerasi Cina mampu memenangkan sebagian besar tujuan negara ekspansinya. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita memasuki pada materi 1 yang akan disampaikan oleh Salamat Rahmandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salamat Rahmandani. Jadi di sini akan mempresentasikan tentang bagaimana sih perkembangan industri tekstil di negara Cina. Jadi industri tekstil di Cina ini adalah yang terbesar di dunia dalam produksi dan ekspor secara keseluruhan. Tiongkok mengekspor tekstil senilai 274 miliar US dollar pada 2013. Volumenya hampir 7 kali lipat dari Bangladesh sebagai eksportir terbesar kedua dengan ekspor 40 miliar dolar. Ini menyumbang 43,1 dari ekspor lain global. Jadi untuk perkembangan ini sendiri, pada tahap awal ekonomi Tiongkok, setelah reformasi ekonomi yang dimulai pada 1978 sampai 79, jadi hal yang membuat mereka dapat berkembang cepat adalah dengan adanya biaya tenaga kerja yang rendah, yang mana ini merupakan komponen yang penting dari keuntungan dalam mendapatkan pangsa pasar ekspor di negara dan pangsa pasar ekspor atas negara ekspor lainnya. Jadi untuk negara ekspor lainnya memang untuk pembiayaannya mungkin dengan menggunakan harga standar atau secara upah, tapi untuk negara Cina pada saat itu bisa mendapatkan para pekerja yang bersedia untuk bekerja dengan upah yang rendah, sehingga dalam hal mendapatkan pangsa pasar ekspor, pastilah untuk produksinya bisa jadi lebih mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan negara-negara pengekspor lainnya. Perubahan tentang masalah upah ini, yang akhirnya untuk upah pekerja Kabiru telah meningkat pesat sejak periode itu, yang mengarah ke prediksi bahwa produk tekstil di sini tidak lagi kompetitif karena kehilangan keuntungan upah rendah. Karena awalnya pada pendirian awal industri tekstil itu bergantung karena upah yang rendah yang dimiliki mereka. Namun keunggulan lain dipegang oleh Tiongkok adalah atas negara berkembang tersebut adalah manajemen rantai pasokan yang lebih efisien. Jadi untuk Cina sendiri memiliki rantai pasokan yang lebih efisien, infrastruktur yang lebih modern, dan produktivitas pekerja yang lebih tinggi. Jadi karena telah lebih lama untuk masuk dalam industri tekstil, yang akhirnya dia dapat tetap bertahan di industri tersebut. Dalam hal itu tadi telah memungkinkan produsen tekstil Cina menjaga biaya relatif rendah dibandingkan dengan produsen lainnya. Dengan hal itu pun tanpa biaya rendah dari upah tersebut, mereka tetap bisa menjaga biaya tetap rendah. Jadi selanjutnya ada tentang kemitraan Trans-Pasifik dan industri tekstil Cina. Jadi ada yang namanya kemitraan Trans-Pasifik mencakup 12 negara yang bentuk 40% dari ekonomi dunia.
dan diperkirakan akan mempengaruhi ekonomi Tiongkok, termasuk pasar tekstil dan pakaian jadi mereka. Dengan Amerika Serikat bergabung dan memimpin dalam TPP pada 2008, syarat dan ketentuan diciptakan untuk mendapatkan keuntungan di Cina. Jadi pada TPP sendiri ini bisa untuk mencoba siasat untuk bisa mendapatkan keuntungan dari ekspor Cina tersebut. Karena Cina itu adalah bukan termasuk dalam anggota Kemitraan Trans-Pasifik Asia karena berbeda dengan hal demografinya. Divisi perdagangan yang didapat Amerika Serikat dengan Cina cukup sedikit signifikan pada 2015 tadi. Jadi Amerika Serikat menjual barang ekspor senilai 116,2 miliar dari Tiongkok, sementara mengimpor sebesar 481,9 miliar. Jadi untuk perbedaannya tadi dalam hal ekspor impor itu cukup besar sehingga terjadi kerugian. Jadi untuk pangsa pasar sendiri itu lebih dikuasai oleh produk Cina dibandingkan dengan Amerika tadi, secara bersaing lah dalam hal industri tekstil ini. Di bawah TPP ini, tapi Cina harus membayar tarif GATT yang tidak termasuk anggota TPP. Karena dia tidak termasuk anggota TPP, maka dia harus membayar tarif yang namanya GATT. Nah, sehingga membatasi kemampuan Cina untuk berdagang di bawah NAFTA. Nah, jadi itulah yang menyebabkan jadi hal yang menjadi tantangan Cina untuk mencari pangsa yang lebih besar, yaitu dengan adanya dari TPP sendiri untuk bisa bersaing juga. Mereka memberikan tarif sebagai untuk yang bukan anggota yang ekspor ke negara anggota di TPP tersebut. Impor tekstil di wilayah CBI, CAFTA dan NAFTA ini saat ini dikenakan tarif impor yang tinggi. Jadi dengan menggunakan tarif impor yang tinggi, yaitu sekitar 10%, 10,1 untuk tekstil dan 26,8% untuk pakaian. Jika TPP akan diterapkan, tarif ini akan dikeluarkan menjadi 0 untuk produk tekstil. Jadi untuk Cina untuk masuk ke wilayah TPP itu bayar dengan ada tarifnya. Dan tetapi untuk sesama anggota, mereka untuk bisa bersaing dengan industri Cina ini, mereka itu gratis dalam hal tidak ada biaya dalam hal nanti mengekspor impor dengan sesama anggota TPP. Dan selanjutnya akhirnya dengan Cina menjadi pengekspor utama tekstil dan pakaian jadi dunia, penerapannya diperkirakan akan menghasilkan penurunan yang signifikan dalam ekspor pakaian jadi Tiongkok ke Amerika Serikat, Jepang, dan wilayah NAFTA terutama Kanada. Nah, jadi dengan adanya pembelakuan seperti itu, maka menjadi satu tantangan juga untuk Cina untuk bisa masuk ke wilayah negara anggota TPP tersebut. TPP akan menciptakan efek pengalihan perdagangan yang akan menghalangi impor dari Tiongkok karena tarif yang tinggi tadi yang akan dikenakan Cina, dan mendorong anggota TPP untuk berdagang secara langsung menantang ekspor Cina. Jadi itulah yang namanya politik dalam hal bisnis internasional. Jadi saat mereka tidak mampu bersaing dalam hal penjual beli produknya, mereka dalam hal bisa menggunakan dengan hal politiknya bagaimana sih mensiasati agar mereka bisa tetap bisa bersaing dengan pengimpor lain, itu dengan regulasi menciptakan sebuah serikat atau perkumpulan. Nah, akhirnya membuat perekonomian negara anggota tersebut bisa menjadi kuat untuk melawan pengekspor yang kuat. Nah, mungkin segitu saja untuk presentasi saya yang akan disambung oleh rekan saya nantinya. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang strategi Cina dalam menembus dan menguasai pasar global. Yang mana kita ketahui bahwa Cina merupakan salah satu negara dengan ekonomi raksasa pada era sekarang ini, yang mana produk perdagangan internasional yang mereka perdagangkan sekarang sudah menyebar ke seluruh negara-negara yang ada di dunia, baik Asia, Eropa maupun Amerika. Nah, di sini saya akan menjelaskan di antara strategi Cina menguasai perdagangan di pasar internasional. Saya akan memaparkan dua strategi. Strategi yang pertama adalah menjaga nilai tukar yuan agar tetap lemah, dan yang kedua membangun politik ekonomi yang lebih kuat dan lebih stabil dengan negara-negara lain. Yang pertama adalah menjaga nilai tukar yuan tetap lemah. Nah, di sini memang
sangat menarik kita perbincangkan, sangat menarik kita bahas. Bagaimana mungkin sebuah negara yang pada umumnya itu menginginkan tentunya setiap mata uang negaranya itu memiliki nilai tukar yang kuat. Nah, tetapi di sini pemerintah Cina itu salah satu strategi perdagangan internasionalnya adalah menjaga nilai tukar yuan agar tetap lemah. Nah, dimaksud dengan menjaga nilai tukar yuan agar tetap lemah itu bukan berarti selalu lemah, tidak. Tetapi di sini menjaganya agar tidak kuat dan juga tidak terlalu lemah. Kenapa? Karena kalau terlalu lemah juga akan berdampak buruk terhadap perekonomian negara Cina itu sendiri. Nah, di sini yang dimaksud dengan menjaga nilai tukar yuan tetap lemah adalah menjaganya agar tidak kuat tetapi juga tidak terlalu lemah, agar pemerintah Cina itu ketika melakukan perdagangan internasional terutama ekspor, di situ mereka mendapatkan beberapa keuntungan. Salah satunya adalah mendapatkan tarif ekspor yang lebih ringan, yang lebih kecil. Nah, itu salah satunya. Nah, lalu bagaimana cara pemerintah Cina untuk menjaga agar yuan tetap lemah? Nah, di sini pemerintah Cina melakukannya dengan cara mereka mencetak yuan banyak. Jadi mencetak yuan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, yuan yang dicetak dalam jumlah yang banyak akan dibelikan dolar. Nah, setelah itu dolar pun tidak disimpan. Dolar yang mereka beli akan mereka pinjamkan kepada Amerika dengan cara membeli surat utang yang bernama Treasury Securities yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Nah, itulah cara pemerintah Cina menjaga nilai tukar yuan agar tetap lemah. Nah,